Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, ada tifus yang pernah dideritanya kurang lebih sebulan yang lalu ya, di bulan 8 katanya, dan juga ada ini sesak nafas begitu Pak. Bagaimana? Iya, memang kalau tadi dari deteksi terlihat ya bahwa di rusuk sebelah kiri agak sedikit keras lah energinya, sehingga dia mengganggu metabolisme yang sebelah kanan. Nah, ini akibatnya asam lambungnya naik. Nah, asam lambung naik, nah ini yang mengakibatkan ibu tadi agak sedikit sesak, ngap. Sebenarnya bukan sesak tapi ngap ya, karena dia kedesak. Nah, ini karena kebetulan ibu ini kan jauh ya, tidak mungkin bisa datang ke terapi kolbu karena jaraknya agak jauh. Saya ingin berbagi ya Bu ya. Saya pikir kalau ibu mungkin tadi lupa kita tanya agamanya apa ya. Iya. Tapi kalau ibu tadi beragama Islam ya, nah ini pada saat kita sholat itu yang pertama kita harus ngerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Ya. Karena Allah mengatakan jangan kamu mengerjakan sholat sementara kamu dalam keadaan mabok hingga kamu memahami apa yang kamu ucapkan di dalam sholatmu itu. Jadi usahakan ibu untuk mulai mengerti apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Karena kalau kita nggak ngerti apa yang kita ucapkan dalam sholat itu, akibatnya pikiran kita jadi nerawang kemana-mana. Ya, jadi ngelamun kemana-mana, akhirnya sholatnya sia-sia. Nah, dengan kita mengerti, memudahkan kita untuk memahami apa yang kita ucapkan di dalam sholat itu. Nah, terutama pada saat kita duduk di antara dua sujud ya Ibu. Ini selalu saya gembor-gemborkan duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, pada saat duduk di antara dua sujud, pada saat itu kita membaca doa Rabbi Firli. Itu jangan terlalu terburu-buru. Sering sekali kita lihat pada saat duduk di antara dua sujud, pada saat membaca doa Rabbi Firli, itu terlihat seperti refleks ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rabbi Firli Barkam. Kadang-kadang bacaan Rabbi Firli Barkam itu belum selesai aja sudah Allahu Akbar. Nah, padahal pada saat kita duduk di antara dua sujud itu, pada saat itu kita sedang bermohon kepada Allah. Cobalah dibuka pelajaran sholat SD ya. Pada saat duduk di antara dua sujud bacaan Rabbi Firli itu, ternyata bacaan Rabbi Firli itu memiliki 7 permohonan. Nah, salah satu daripada permohonan itu kita minta diberikan kesehatan. Maka supaya kita jangan sampai sia-sia bangun subuh ya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, belum lagi ditambah sunnah-sunnah, supaya kita jangan sia-sia. Nah, saya ingatkan supaya mulai ngerti apa yang kita ucapkan, dan pada saat duduk di antara dua sujud jangan terburu-buru. Betul-betul yang khusyuk minta ya, karena pada saat itu kita sedang khusyuk, pada saat itu kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah. Sebagai contoh begini saja, kalau sekarang ini saya katakanlah menghadap presiden, pada saat saya berhadapan-hadapan dengan presiden, saya minta kepada presiden sembarangan aja, ya Pak, ya udah kita tinggal presiden. Nanti setelah di luar istana baru saya teriak-teriak, Bapak Presiden kasih saya ini, Bapak Presiden kasih. Padahal saya sudah di luar istana. Iya, betul. Nah, kenapa pada saat berhadapan-hadapan nggak minta? Nah, demikian juga dengan duduk di antara dua sujud. Betul. Pada saat kita sedang khusyuk, pada saat kita sedang berhadapan-hadapan, mintalah dengan baik ya. Nah, nanti setelah sholat kita mau minta lagi itu nggak apa-apa. Tapi pada saat duduk di antara dua sujud ya, jangan kita nggak minta. Baik, itulah pemirsa ya. Dan kita masih akan buka lagi penelpon di 0215155111. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dari siapa, di mana Ibu? Saya dari Ibu Lisbeth. Ibu siapa, maaf? Ibu Lisbeth. Ibu Lisbeth ya, silakan langsung saja Ibu dengan Pak Ustadz Soning. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Pak Ustadz, lagi itu saya juga pernah telepon Pak Ustadz. Kan katanya saya ada masalah di kepala belakang bagian kanan. Sekarang pengen diterapi Pak Ustadz. Kira penyakit saya itu apa ya Pak Ustadz? Untuk saya nggak hilang-hilang gitu. Untuk detail penyakitnya ya? Waktu itu apa Ibu sudah pernah ke terapi kolbu Ibu? Saya baru terapi lewat transfer energi di TV. Oh begitu, berapa kali Ibu melihat untuk terapi? Berapa kali itu, terus saya lagi kalau ada acara ini saya lupa lagi gitu. Oh begitu ya Ibu. Banget ngebel lagi itu, saya ngebel nggak masuk. Iya baik, jadi untuk detail penyakitnya Ibu ya, ingin tahu ya. Baik, terima kasih Ibu.
Dan nanti kita akan membahasnya mungkin setelah break dulu ya Pak Ustadz ya. Dan nanti kita juga akan berbincang dengan Bapak Budi. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fariz Mahdawi. I'm the ambassador of State of Palestine to Indonesia. I would like to take the occasion of the 5th anniversary of Jack TV to congratulate the station and to wish them well in their future service to the citizens of Jakarta. Edi, sudah lama namanya Edi. Edi, Enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. wah itu udah lapar, makan dulu Ki. Pisau. Kayak ngerti aja pisau tadinya. Mereka bersepeda itu dapat meningkatkan sense kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Sani Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Di sini kalian akan lihat nih pemusik-pemusik indie yang keren-keren banget. Pengen band ini berhasil untuk didengari oleh orang banyak pastinya. Kenapa kita main musik ya? Karena musik itu panggilan jiwa kita. Jack ini, the best of indie music. I'll see you soon. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan menjawab pertanyaan tadi dari Ibu Lis ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya detailnya dia tuh memiliki penyakit apa Pak kalau boleh tahu? Iya, memang banyak kasus seperti yang dialami Ibu Lis ya. Itu kalau dideteksi secara medis tidak akan terlihat. Baik. Jadi tadi dari deteksi tadi terlihat di kepala bagian kanannya agak sedikit tegang. Nah, ketegangan tadi itulah yang mengakibatkan rusuk bagian kanannya pun tegang. Nah, akibatnya rusuk bagian kanan tegang, terus memancing fungsi levernya pun turun. Nah, ini kalau diperiksa SGPT, SGOT semua nggak akan terlihat. Nah, saran saya untuk ibu ya sebaiknya sementara waktu hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol ya. Sebaiknya dihindari dulu makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Ini kan tadi telah disebutkan ada website ya. Iya betul. Nah, coba dibuka situs website itu. Nah, nanti di sana ada apa makanan-makanan yang kira-kira boleh dikonsumsi sama tidak boleh dikonsumsi agar supaya kita jangan sampai kebablasan ya, kolesterol kita jangan sampai kebablasan. Nah, untuk sementara waktu ya sebaiknya dihindari dulu seperti tadi. Nah, kalau memang bisa silahkan merapat ke ke hutan kayu ya untuk kita lakukan deteksi lebih lanjut. Dan tentunya ibu juga mendapatkan informasi lebih detail ya mungkin mengenai penyakit yang diderita oleh ibu. Jadi mungkin istilahnya kalau tadi nonton terapi kalbu untuk transfer energi itu dosis ya Pak ya, seperti dosis ya Pak ya. Kalau kelupaan ya mungkin ya itu tergantung lah dari masyarakatnya masing-masing. Tapi insya Allah Pak Ustadz Sony dapat membantu Anda pemirsa. Dan jika Anda ingin datang langsung ke konsultasi ke alamat
terapi kalbu, Anda dapat langsung ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 dengan nomor teleponnya di 021 858 2029 atau di 8500 413. Dan betul sekali websitenya yaitu di www.powerofsoul-indonesia.org. Dan insya Allah di sana banyak sekali informasi yang bermanfaat bagi Anda ya pemirsa. Dan sekarang nih waktunya kita berbincang-bincang dengan Bapak Budi ya di sini ya Pak ya. Ya Pak Budi, mungkin bisa diceritakan dulu tuh gejala-gejalanya apa yang Bapak rasakan sebelum berobat kepada Pak Ustadz Sony? Saya punya gejala kakinya itu baal ya. Jadi kaki dua-duanya itu kalau kena benturan itu sakit. Oh begitu itu ya, yang pertama. Untuk yang keduanya bahu sebelah kiri ini juga rasa pegel. Pegal sekali Pegel-pegel, ya? Hanya iya. bagian kiri saja Hanya ya, Pak? bagian kiri aja ya. Oh begitu. Kalau boleh tahu itu kalau di kakinya itu di bagian tapaknya atau di bagian mananya Pak? Yang Di bagian seperti tapaknya juga, tapaknya, terus di bagian apa jari-jarinya juga. Jari-jarinya iya, terasa sakit ya? terasa sakit. Kalau kesentuh pun juga sakit. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Terus Bapak sebelumnya tahu dari mana nih informasi mengenai Ustadz Sony ini Pak? Saya melihat di Cek TV, Iya, baik. kita sering ikutin, terus kita merasa cocok gitu. Iya. Jadi toh juga kebetulan jarak dari rumah pun juga nggak terlalu jauh. Tidak terlalu gitu, jauh ya. iya. Bapak kesana ya. Berapa kali Iya. Bapak menjalani terapi? Saya menjalani terapi 3 kali yang ditanganin Pak Ustadz Iya. Sony. Baik, 3 kali ya. Iya. Dan terapi yang keberapa Bapak merasakan perubahan yang mungkin signifikan sekali, terasa tidak sakit begitu? Terapi yang kedua juga menurut Pak Ustadz Sony pun juga dibilang sudah ada perbaikan gitu. Iya, baik. Setelah yang ketiga dibilang sudah bagus nih begitu. Jadi hasil terapinya pun juga sudah bisa dirasakan di saya sendiri. Bapak, ya. Sekarang gimana nih Pak rasanya Bapak? Rasanya kalau jalan pun juga pakai sepatu ini juga cukup enak kayak gitu, Nyaman nggak ya, Pak, merasa cukup nyaman, ya nyaman. Dan pegal-pegal yang di Pegal yang di sebelah bahu sebelah kiri maupun kanan itu ya kanan juga agak terasa. Itu juga udah hilang, iya. Gerakan tangannya pun juga sudah yang pasti sudah bisa beraktivitas dengan lancar ya Pak betul, ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ya mungkin pemirsa yang harus Anda ketahui bahwa di Ustadz Sony Sutrisna ini tidak memakai obat ya Pak Ustadz ya. Jadi benar-benar terapi dari dalam hati kita dengan pembersihan hati kita. Dan tentunya Anda ingin sekali informasi yang lebih mendalam lagi ya tentang terapi kalbu. Dan sebelumnya kita buka penelpon dulu di 0215155111. Silakan. Assalamualaikum. Halo. Iya, Bapak dari siapa di mana Pak? Pak Beni di Cisarua, Bu. Pak Beni di Cisarua ya Pak ya? Saya Silakan langsung saja dengan Pak Ustadz Sony ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Keluhan saya ini sesak napas dan cepat capek Pak. Cepat capek ya Pak ya. Mohon maaf Bapak bekerja sekarang? Sudah nggak kerja Bu. Oh, tidak kerja ya, tapi terasa capeknya di bagian mana Pak? Kalau boleh tahu lebih detailnya? Ya setiap ada kegiatan aja selalu capek, terlalu capek gitu ya. Artinya mau wudhu aja capek, makan aja capek. Oh begitu ya Pak ya, rasanya pegal di semua sekujur tubuh ya Pak ya? Ya. Baik, iya terima kasih Bapak, Betul. itu saja keluhannya. Betul Bu. Sesak napas sih yang. Itu kira-kira kenapa ya Bapak yang ingin tahu ya. Baik, terima kasih Bapak sudah menghubungi kami ya Pak. Ya terima kasih. Iya baik. Dan langsung saja bisa dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya silakan langsung saja Pak Ustadz. Iya, tadi dari deteksinya Pak terlihat bahwa di kepalanya tegang ya. Kepala tegang, jadi ketegangan di daerah kepala itu akibatnya memacu rusuk bagian kanannya pun menegang. Nah, rusuk bagian kanan ini di situ ada daerah lever. Nah, daerah lever itulah yang menegang. Akibatnya dia agak sedikit bengkak ya. Nah, asam lambungnya pun naik. Nah, ini yang mengakibatkan asam lambung naik mengganggu jalur tengah. Nah, jalur tengah ini kalau udah terganggu yang terjadi sesak. Nah, ini yang dialami oleh Bapak tadi. Jadi saran saya